Penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota tahun 2026 kembali menjadi sorotan publik. Meski angkanya sudah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan, namun pertanyaan besar masih ada di tengah publik. Bagaimana sebenarnya upah minimum ini dihitung? Daerah mana yang menetapkan upah tertinggi dan siapa yang terendah? Dan bagaimana respons masyarakat menanggapi keputusan ini? Kita bahas ya. Upah minimum provinsi atau UMP adalah upah bulanan terendah yang berlaku di seluruh kabupaten kota dalam suatu provinsi. Ditetapkan oleh gubernur sebagai batas bawah pengupahan, mengacu pada formula tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, yang diumumkan tiap akhir tahun sebagai acuan awal dengan tujuan menjamin upah layak bagi pekerja. Sedangkan upah minimum kabupaten kota atau UMK adalah standar upah bulanan terendah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja di wilayah kabupaten atau kota tertentu yang nilainya bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi atau UMP. Penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan usulan bupati atau wali kota. Adapun rumus penghitungan UMP dan UMK 2026 tertera jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dalam pasal 26 disebut jika upah minimum 2026 didapat dari upah minimum 2025 ditambah nilai penyesuaian upah minimum 2026. Adapun nilai penyesuaian upah minimum 2026 didapat dari nilai inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien alfa lalu dikalikan dengan upah minimum 2025. Nah, sekarang kita intip data UMP dan UMK 2026 yang dikirimkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri kepada Kompas pada Jumat 26 Desember 2025 pukul 12.04 WIB. Berdasarkan data Kemenaker mengenai rekapitulasi penetapan UMP 2026, terdapat 3 provinsi yang memiliki UMP 2026 tertinggi, yaitu Jakarta, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Nilai UMP 2026 di Jakarta mencapai Rp5.079.876 atau naik 6,17% atau Rp333.115. Papua Pegunungan Rp4.508.714, naik 5,20% atau Rp222.864. Dan Papua Selatan Rp4.508.100, naik 5,19% atau Rp222.250. Sementara ada 3 provinsi yang memiliki UMP 2026 terendah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai UMP 2026 di Jawa Barat yaitu Rp2.317.601 atau naik 5,77% atau Rp126.368. Jawa Tengah Rp2.327.386 dan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.417.495. Di hari yang sama, Kemenaker juga mengirimkan data UMK. Dari 175 kabupaten kota apabila diurutkan, nominal UMK 2026 tertinggi adalah Kota Bekasi, Jawa Barat, Rp5,9 juta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rp5,9 juta, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rp5,8 juta. Sementara 3 kabupaten kota yang memiliki nominal UMK 2026 terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rp2,32 juta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Rp2,33 juta, dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rp2,34 juta. Terkait rilis UMP dan UMK ini, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman, mengatakan secara prinsip upah minimum sejatinya adalah jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, bukan standar upah layak bagi seluruh pekerja. Ketika upah minimum dijadikan acuan upah pokok permanen termasuk bagi pekerja berpengalaman, fungsi protektifnya bergeser menjadi alat penahan upah. Praktik ini menciptakan stagnasi pendapatan real, melemahkan insentif produktivitas, dan pada akhirnya menekan daya beli kelas pekerja, terutama di tengah kenaikan biaya hidup yang bersifat struktural.
Praktik ini menciptakan stagnasi pendapatan real, melemahkan insentif produktivitas, dan pada akhirnya menekan daya beli kelas pekerja, terutama di tengah kenaikan biaya hidup yang bersifat struktural. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, berpendapat persoalan utama saat ini bukan semata-mata pada besaran kenaikan upah minimum, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan biaya hidup di masyarakat. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan dikeluhkan warga terus naik, sementara pengendaliannya masih sangat lemah. Sahabat Kompas, penetapan dan kenaikan upah minimum selalu menjadi polemik setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi kebijakan pengupahan tidak cukup hanya dengan menaikkan upah minimum secara moderat dari tahun ke tahun. Pemerintah perlu mereformasi sistem pengupahan dengan memperjelas pemisahan antara upah minimum sebagai batas bawah yang bersifat legal, kebutuhan hidup layak sebagai indikator kesejahteraan, serta struktur upah yang berbasis produktivitas dan masa kerja.